Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear elementer bersama saya Ken Farel Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear atau SPL dan metode penyelesaiannya dengan eliminasi Gauss. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari tahu apakah persamaan-persamaan yang ada di sini bersifat linear dalam variabel yang bersesuaiannya atau tidak. Nah, sebelum itu kita harus ingat kembali ciri-ciri persamaan linear. Yang pertama, pangkat dari variabel yang bersesuaian wajib satu. Jadi, nggak boleh ada satu per X, karena satu per X ini adalah X pangkat min 1. Nggak boleh ada X pangkat 1/2 atau akar X, akar pangkat 2 dari X. Dan juga nggak boleh ada X kuadrat, X pangkat 3, dan lain sebagainya. Nah, jadi pokoknya wajib satu pangkatnya. Selanjutnya, tidak ada perkalian antara variabel. Misalnya variabel yang ada di persamaan itu adalah X, Y, dan Z. Misalnya XY, YZ, atau XZ ada di persamaan itu. Nah, itu bukan persamaan linear. Yang ketiga, tidak ada fungsi nonlinear seperti fungsi trigonometri, logaritma, eksponen yang mengandung variabel dari persamaan tersebut. Nah, contohnya kalau kita punya log X di persamaan itu. Nah, X ini yang variabelnya, log ini adalah fungsi nonlinearnya, atau enggak ada sin X, di situ 2 pangkat X. Kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, persamaan itu bukan persamaan linear. Nah, untuk yang pertama, kita lihat 4x1 dikurang sin pi per 3 x2 ditambah 2 x3 sama dengan 10. Nah, di sini ada fungsi nonlinear yaitu fungsi trigonometri, sin pi per 3. Tapi sinus ini atau fungsi trigonometri ini tidak mengandung variabel dari persamaan pertama ini. Variabel kan x1, x2, x3. Nah, di dalam sin ini di argumennya hanyalah pi per 3. Ya, kalau kita hitung, sin pi per 3 kan akar 3/2. Jadi itu sama aja kayak min akar 3/2 x2. Nah, jadinya ini min akar 3/2-nya itu sebagai koefisien ya. Jadi nggak apa-apa dan bersifat linear persamaan yang pertama. Jadi yang pertama linear. Karena fungsi nonlinear sin tidak mengandung variabel dari persamaan itu. Yang kedua. Nah, yang kedua kita punya X1 dikali X2 ditambah 3X3 sama dengan min 5. Nah, jelas ya karena dia melanggar ciri-ciri yang kedua, karena ada perkalian antar variabel yaitu X1 kali X2, makanya dia tidak linear. Tidak linear karena ada perkalian antar variabel. Yang ketiga, kita punya X1 dikurang 7 per X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, variabel kita di sini di penyebut. Ada pecahan nih di dalam persamaan kita. Dan variabel kita di penyebut. Nah, ingat tadi kalau kita punya 1 per X, itu kan sama aja kayak X pangkat min 1. Jadi, min 7 per X2 sama aja kayak min 7 X2 pangkat min 1. Nah, di sini jelas ya, pangkatnya min 1, bukan 1. Jadi tidak linear. Karena terdapat min 7 per X2, yaitu min 7 X2 pangkat min 1. Pangkat min 1. Yang keempat, X kuadrat ditambah Y min Z sama dengan 4. Nah, variabelnya X, Y, Z. Dan kita bisa lihat bahwa pangkat X di variabel X ini adalah 2, bukan 1. Jadi, dia jelas melanggar. Persamaan itu bukan linear karena pangkat variabel X-nya 2, bukan 1. 5. Persamaan kelima kita punya pi X1 min akar 2X2 sama dengan 7 pangkat 1/3. Nah, kalau kita lihat, ada akar, ada pi. Tapi, kedua ini adalah bekerja sebagai bilangan real yang bertindak sebagai koefisien untuk variabel X1, koefisien untuk variabel X2. Dan 7 pangkat 1/3 ini ya sama aja kayak akar pangkat 3 dari 7, hanyalah konstanta. Jadi tidak masalah. Karena variabel X1 dan X2-nya ini tidak ada di dalam akarnya kah, atau tidak dipangkatkan 1/3. Jadi linear karena
Pi dan min akar 2 adalah koefisien untuk X1 dan X2. Serta 7/1/3 adalah konstanta. Selesai. Ya, soal selanjutnya di sini kita diminta untuk meninjau dua persamaan linier yang masing-masing mengandung konstanta K. Dan kedua sistem ini sama-sama punya dua persamaan dengan dua variabel X dan Y. Dan untuk masing-masing sistem kita diperlukan untuk mencari parameter K yang membuat sistemnya tidak memiliki solusi, memiliki tak hingga banyak solusi, dan yang C, apakah mungkin kedua sistem ini memiliki tepat satu solusi tunggal. Kita perlu ingat kembali, pastinya suatu sistem persamaan linear pasti akan memenuhi salah satu kemungkinan ini. Dan bagaimana memenuhi kemungkinan-kemungkinan itu? Misalkan kita punya suatu sistem persamaan dengan dua persamaan saja ya. A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di sini ada dua persamaan, dua variabel, jadi variabelnya adalah X dan Y. Sekarang, apa yang membuat sistem itu tidak memiliki solusi? Nah, untuk yang tidak memiliki solusi, perbandingan antara koefisien dari variabel X harus sama dengan perbandingan dari koefisien variabel Y. Tapi tidak sama dengan perbandingan konstantanya. Jadi kalau ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Jadi kalau digambar ya, karena ini sistem dengan dua persamaan dan dua variabel, ini akan menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bersentuhan. Next, untuk sistem yang memiliki tak hingga banyaknya solusi, maka perbandingan antara koefisien untuk variabel X dan perbandingan untuk koefisien variabel Y-nya harus sama dan juga harus sama dengan perbandingan konstantanya. Jadi kalau ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, ini nih maksudnya adalah kedua persamaan ini sebenarnya sama atau kedua persamaan ini saling berkelipatan. Nah, berarti satu sistem ini hanya akan memberikan satu informasi karena persamaan satu dan persamaan dua saling berkelipatan ya. Karena dia hanya dapat memberikan satu informasi untuk dua variabel, berarti kita gagal untuk mengconstrain nilai variabel X dan Y-nya. Ya, artinya kita bisa pilih variabel X berapapun dan ada Y yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Nah, makanya dibilang tak hingga banyaknya solusi. Nah, untuk sistem yang memiliki tepat satu solusi tunggal, perbandingan antara koefisien untuk variabel X-nya harus tidak sama dengan perbandingan koefisien untuk variabel Y-nya. Nah, jadi mereka ini adalah dua garis yang berbeda dan bersentuhan di satu titik. Ya, kalau sistemnya adalah dua persamaan dengan dua variabel. Oke, untuk kita kerjakan dulu untuk sistem pertama yang A, nilai parameter K yang membuat sistem tidak memiliki solusi. Ingat kalau misalnya sistem tidak memiliki solusi, maka harus memenuhi ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tapi tidak sama dengan C1 per C2. Jadi perbandingan antara koefisien variabel X sama dengan perbandingan variabel koefisien atau variabel Y-nya, tapi tidak sama dengan perbandingan konstantanya. Nah, di sini jelas ya, min 1/3 sama dengan min 1/3. Berarti kita tinggal mencari nilai K yang memenuhi 4 per K tidak sama dengan min 1/3. Berarti nilai K berapapun yang tidak sama dengan min 12 akan membuat sistemnya tidak memiliki solusi. Berikutnya, B. Ingat, kalau sistem yang memiliki tak hingga banyaknya solusi, maka perbandingan antara koefisien variabel X dan variabel Y dan konstantanya harus sama. Dalam artian, persamaan 1 dan persamaan 2-nya saling berkelipatan. Jadi kita tulis 2 per min 6 sama dengan min 5 per 15 sama dengan 4 per K. Jadi kita harus mencari
nilai K yang memenuhi 4 per K sama dengan min 1/3. Yaitu adalah K sama dengan min 12. Nah, yang C kita lihat, ingat syarat untuk suatu sistem memiliki tepat satu solusi tunggal adalah perbandingan antara koefisien untuk variabel X dan variabel Y-nya harus berbeda. Atau dengan kata lain, kemiringannya harus berbeda. Nah, di sini kedua kemiringan persamaan tersebut adalah min 1/3. 2 per min 6 itu min 1/3. Min 5 per 15 adalah min 1/3. Jadi, mereka tidak mungkin memiliki tepat satu solusi tunggal. Dua persamaan yang masing-masing merepresentasikan satu garis ini memiliki kemiringan yang sama. Dan ada dua kemungkinan doang untuk sistem satu ini. Di antara dia sejajar, nggak ada solusi, atau berimpit. Ya, banyak solusi. Berimpit artinya ya mereka ada satu garis yang sama. Berarti tidak. Karena kedua garis atau persamaan memiliki kemiringan yang sama. Dan hanya ada dua kemungkinan. Di antara sistem punya banyak solusi, berimpit, jadi kedua garisnya berimpit, atau tidak ada solusi. Jadi kedua garisnya sejajar. Sekarang kita lanjut ke sistem kedua. Yang pertama kan ditanya yang tidak memiliki solusi ya. Berarti kita harus mencari perbandingan koefisien untuk variabel X harus sama dengan perbandingan untuk koefisien variabel Y. 1/2 sama dengan min 1 per min 2 sama tidak sama dengan perbandingan konstantanya. Nah, di sini perbandingan koefisien variabel X dan Y-nya sama 1/2. Berarti kita hanya ingin mencari nilai K yang memenuhi persamaan 3 per K tidak sama dengan 1/2. Atau K tidak sama dengan 6. Berarti K berapapun yang tidak sama dengan 6 akan membuat sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi. Atau membuat kedua persamaan ini merepresentasikan dua garis yang sejajar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai K yang membuat sistemnya banyak solusi atau tak hingga banyak solusi. Kita harus mencari perbandingan koefisien untuk variabel X dan perbandingan untuk koefisien variabel Y harus sama. Dan emang sudah sama tadi udah dilihat ya 1/2 sama dengan 1/2. Dan juga harus sama dengan perbandingan konstantanya. Jadi kita harus mencari nilai K yang sama dengan yang memenuhi persamaan 3 per K sama dengan 1/2. Yaitu K sama dengan 6. Jadi jika nilai K-nya sama dengan 6, maka dia akan membuat sistem memiliki banyak solusi atau tak hingga solusi. Dia akan membuat kedua persamaan ini merepresentasikan dua garis yang berimpit. Ya, karena kan dua persamaan ini akan menjadi saling berkelipatan. Yang C, apakah dia mungkin memiliki tepat satu solusi? Ya, kita lihat ya, tadi perbandingan koefisien untuk variabel Y, X, dan perbandingan koefisien untuk variabel Y-nya sama. 1/2 sama dengan min 1 per min 2. Artinya, kedua garis ini atau kedua persamaan ini yang merepresentasikan dua garis memiliki kemiringan yang sama. Kalau dia memiliki kemiringan yang sama, berarti hanya akan ada dua kemungkinan. Di antara dia sejajar atau dia berimpit. Mereka di satu garis yang sama. Kalau sejajar, mereka tidak punya solusi sama sekali. Kasus yang A. Kalau yang berimpit, mereka punya banyak solusi, tak hingga solusi. Ini yang B. Yang C tidak mungkin di sini. Jadi alasannya sama dengan sistem pertama. Selesai. Nah, di soal berikutnya kita diminta untuk menuliskan atau membuat matriks diperbesar atau augmented matrix untuk masing-masing SPL berikut. Matriks diperbesar itu diperoleh dari kita menulis koefisien-koefisien variabel-variabel yang ada di SPL-nya. Di sini berarti koefisien untuk variabel X1, koefisien untuk variabel X2, koefisien untuk variabel X3, dan konstantanya juga.
Jadi yang kita lakukan hanyalah membuang variabel-variabel ini. Dan kita menulis angka atau bilangan-bilangan yang ada di sebelah variabelnya atau koefisien dan konstantanya. Jadi langsung saja untuk yang A, matriks diperbesarnya adalah, nah di sini koefisien untuk variabel X1 pada persamaan 1 adalah 3. Jadi kita tulis 3 di pojok kiri atas. Nah, di bawahnya adalah koefisien untuk variabel X1 pada persamaan 2 adalah 1. Nah, yang ketiga, yang baris ketiga kolom pertama adalah koefisien untuk variabel X1 dan ini 0 di persamaan 3 ya. Berikutnya di kolom kedua adalah koefisien variabel X2. Untuk persamaan pertama tidak ada variabel X2, artinya koefisiennya 0. Untuk persamaan yang kedua, koefisien X2, variabel X2-nya adalah 4. Untuk persamaan ketiga, koefisien variabel X2-nya adalah 2. Nah, habis itu kita ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga, kita lihat koefisien untuk persamaan pertama dari variabel X3 adalah min 2. Untuk persamaan kedua adalah min 5, persamaan ketiga adalah 1. Dan jangan lupa, matriks diperbesar juga harus kita isi dengan konstantanya. Jadi min 1, 6, 0. Yang B sekarang. Matriks diperbesar. Nah, sama. Di sini kita juga punya 3 persamaan dan kita punya 3 variabel. Untuk kolom yang pertama akan diisi dengan koefisien dari variabel X1. Untuk persamaan pertama, koefisien variabel X1 adalah 1. Untuk persamaan kedua, tidak ada variabel X1, artinya koefisiennya 0. Untuk persamaan ketiga, koefisien untuk variabel X1 adalah 1. Nah, berikutnya kolom kedua adalah koefisien-koefisien variabel X2. Persamaan pertama, 2. Persamaan kedua, 1. Persamaan ketiga tidak ada X2, artinya koefisiennya 0. Nah, untuk kolom yang ketiga adalah koefisien-koefisien untuk variabel X3. Nah, untuk persamaan pertama tidak ada variabel X3, artinya koefisiennya 0 ya. Untuk persamaan kedua, min 3, persamaan ketiga, min 1. Dan jangan lupa konstantanya juga ditulis untuk masing-masing persamaan atau masing-masing baris. Lanjut, matriks diperbesar. Untuk yang C, di sini kita punya dua persamaan, artinya akan ada dua baris saja. Dua baris, tapi kita punya 4 variabel. Nah, di sini berarti kolom yang pertama adalah koefisien untuk variabel X. Yang persamaan pertama 2, persamaan kedua 4. Untuk kolom kedua berarti adalah koefisien untuk variabel Y. Persamaan pertama adalah min 3, koefisiennya persamaan kedua adalah 1. Untuk kolom ketiga adalah koefisien untuk variabel Z. Di persamaan pertama adalah koefisien untuk variabel Z-nya adalah 1. Untuk persamaan kedua, koefisiennya untuk variabel Z-nya adalah 0, karena tidak ada variabel Z. Nah, untuk kolom keempat, berarti koefisien untuk variabel W. Dan di sini, persamaan 1, koefisiennya adalah min 1. Persamaan 2, koefisien untuk variabel W-nya adalah min 2. Dan jangan lupa kita tulis juga konstantanya. Selesai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.